Cek 1 2. Oke, haleluya. Shalom. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, satu sukacita yang luar biasa boleh kembali melayani Tuhan di tempat ini. Ya, dipercaya oleh Bapak Ibu Gembala selaku gembala sidang tempat ini. Melalui Gembala, Tuhan Yesus sudah percayakan saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pada kesempatan sore yang indah ini saya beri judul Give Thanks to God, atau artinya memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kalau tema besar kita pada kesempatan tahun ini di tahun yang baru, dan itu tema diberikan tema terakhir oleh Bapak Gembala, yaitu satu tema yang luar biasa tentang peace of God. Apa hubungannya peace of God dengan give thanks to God? Apa hubungannya damai sejahtera Tuhan dengan mengucap syukur? Pada kesempatan kali ini kita mau pelajari. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Bapak Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing, Efesus 5 ayat yang ke-20. Ya, semua dapat melihat saya ya. Kalau di bawah lebih enak, karena sinyal mic-nya lebih dekat gitu ya. Karena nggak ada orang di atas juga, saya ngambil di bawah saja Bapak Saudara, supaya lebih dekat, lebih enak ya, lebih nyaman. Kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ke-20. Semuanya sudah mendapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hubungannya apa ucapan syukur ini dengan damai sejahtera Tuhan? Kalau kita baca Alkitab nggak comot-comot ayat Bapak Saudara, kita lihat ternyata ini ada hubungannya dengan damai sejahtera Allah. Kalau kita naik lagi ke Efesus 4 pasal yang ketiga, kita buka bersama-sama Efesus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu juga kita harus usahakan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat membaca secara utuh, itu nyambung Bapak Saudara. Pasal 4 dan pasal 5 itu nyambung. Kalau kita baca lebih lengkapnya lagi, ya apa-apaan di situ untuk memelihara damai sejahtera ini, ikatan damai sejahtera, kesatuan roh dalam jemaat Tuhan. Ada satu kata di ayat yang tadi kita sudah baca, ayat yang ke-20 tentang ucaplah syukur. Di situ dikatakan ada 2 poin penting di situ ya. Saya katakan ucaplah syukur senantiasa. Itu bicara tentang waktu, kapanpun, waktu pagi, siang, sore, malam, waktu sedih, waktu apapun. Lalu dikatakan atas segala sesuatu. Kalau yang pertama bicara soal waktu, dan yang kedua bicara soal kondisi. Susah, senang, pahit, tawar, manis, ya, indah, ulang tahun, kematian, kelahiran, bahkan ulang tahun emas yang udah tua misalnya ya. Banyak hal di waktu hidup kita seharusnya firman Tuhan dikatakan ucaplah syukur. Kalau di banyak ayat-ayat lain juga dikatakan mengucap syukur senantiasa ya. Kalau di ayat-ayat di atas juga ada kata-kata ucapan syukur. Sebuah teori yang mudah dikatakan tapi kadang-kala susah dilakukan. Mudah dikatakan ketika kita dalam keadaan senang, dompet tebal misalnya ya, diberkati Tuhan, enak ya, disembuhkan dari penyakit, dipulihkan, kita bisa mengucap syukur. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa juga mengucap syukur dalam keadaan yang terpuruk? Mengucap syukur ketika kita lagi pahit? Mengucap syukur ketika orang lain yang dipromosi padahal seharusnya saya yang dipromosi? Mengucap syukur orang lain yang diberkati, saya enggak. Padahal saya bekerja
begitu keras melayani Tuhan, seperti itu ya. Mengucap syukur ketika ditinggalkan orang-orang yang terkasih. Mengucap syukur ketika dalam permasalahan keluarga yang berat. Kalau sekarang ada film yang lagi ngetren, Layangan Putus. Isinya tentang sinetron banget lah pokoknya ya. Mungkin ada yang lihat? Gak tahu ya. Mungkin biasanya yang muda-muda tahu ceritanya sedikit-sedikit paling gak. Bisa gak kita mengucap syukur dari situasi paling pahit dalam kehidupan kita? Yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Karena ucapan syukur sering dikotbahkan, sering kita omongkan, tapi sangat susah kita praktekkan ketika kita dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan ini, Bapak Saudara. Sehingga ucapan syukur menjadi satu challenge atau satu tantangan hidup kita hari lepas hari. Kita dalam lingkup ucapan syukur. Kita dapat tetap mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oleh sebab itu kita akan belajar, Bapak Saudara, beberapa hal. Ada 3 tips khusus ya. Tips khusus, ada 3 cara praktis, tips-tips khusus yang membuat kita mampu bersyukur. Dan ini kita ambil juga dari ayat Efesus 5 ini. Kita gak lari-lari dari konteks, kita gak keluar dari ayat Efesus ini, Bapak Saudara. Kita akan melihat bagaimana kita dapat mampu mengucap syukur. Tentunya mengucap syukur ini dimampukan oleh Roh Kudus, betul. Ya, mengucap syukur ini anugerah daripada Tuhan, betul. Tapi dari sisi kemanusiaan kita ada sesuatu yang harus kita bisa kerjakan, kita pikirkan supaya kita mampu mengucap syukur dalam kondisi-kondisi tersebut. Kita lihat yang pertama, pahami hati Allah. Katakan bersama saya, pahami hati Allah. 2, 3. Pahami hati Allah. Sekali lagi kurang keras ya, supaya lebih komunikatif. Pahami hati Allah. 2, 3. Pahami hati Allah. Ketika kita memahami hati Allah, kita pasti tahu Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Mungkin caranya terlihat sangat tidak enak buat kita. Mungkin caranya terlihat buruk, terlihat jahat. Tapi ketika kita beranjak dewasa, sudah melalui hal-hal tersebut, dan kita menerima berkat Tuhan setelah proses yang begitu panjang, kita melihat ke belakang, kita akan memahami hati Bapa dalam kehidupan kita. Seorang anak ketika dimarahi orang tua masih kecil, pasti ngerasa papa jahat, seperti itu ya. Mama itu ngomel tok tiap hari. Koko itu gak sayang sama saya, misalnya seperti itu ya. Padahal semua yang dilakukan mereka itu menunjukkan kasih kepada seorang anak ini. Tetapi anak ini kurang dewasa untuk memahami hati Allah. Sehingga penting untuk kita membaca firman Tuhan hari lepas hari, supaya kita paham, dapat memahami hati Bapa. Di Roma dikatakan, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya, di ayat-ayat lain, kalau kita baca di Yusuf Kejadian, bagaimana Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, kamu boleh merekah-rekahkan yang jahat kepadaku, tapi Allah merekah-rekahkan yang luar biasa untuk satu bangsa yang besar, menyelamatkan satu bangsa yang besar. Ketika kita memahami hati Bapa, kita akan mampu melihat satu masalah, bukan suatu hal yang jahat, tetapi satu masalah ini suatu hal yang memurnikan kita, supaya kita dikuduskan, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita ditempa seperti emas yang murni, dikatakan yang lalu-lalu khotbah ya. Kita memahami hati Bapa. Ketika 2 orang dapat merasakan dan mengalami kemalangan yang sama, tetapi tergantung respon setiap orang. Ada satu yang bersungut-sungut, kecewa, iri hati ya. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang mampu untuk mengucap syukur.
Masalahnya di mana? Masalahnya sama Bapak Saudara. Yang dialami sama. Punya masalah yang berat dengan porsi masing-masing. Tapi bagaimana respon hati mereka untuk mau memahami hati Allah yang dikerjakan Allah itu baik untuk setiap anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Memahami hati Allah dengan benar akan membuat kita bersyukur karena kita tahu bahwa Ia sementara menyediakan sesuatu yang lebih indah bagi kita. Ada satu lagu yang juga tadi pagi sudah dinyanyikan ya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Saudara, pelangi itu hadir ketika setelah hujan. Kita lihat dari alam saja sudah menggambarkan kalau mau melihat satu hal yang indah, proses yang indah, ada proses di baliknya. Harus ada hujan dulu. Ya, baru ketika selesai hujan itu ada pelangi. Merajut pun seperti itu. Ya, tangan Tuhan merendah. Merendah itu nggak gampang sebentar ya, nggak cepat. Kalau saya laundry biasanya di Jember itu AI-nya sukanya rendah gitu ya, ngerajut gitu. Wah, ngobrol-ngobrol, ayo, iya daripada nganggur kayak gitu, seneng ya. Ngerjain satu berapa lama? Oh lama, gini-gini cerita-cerita. Ternyata menghasilkan satu karya yang baik, yang bagus saja, ya membutuhkan waktu lama. Apalagi kehidupan manusia, pasti pasang surut naik turun, nggak mungkin ada di atas terus. Cuma hari-hari ini kita tertipu dengan sosial media, ya, tertipu dengan sosial media. Di sosial media seakan-akan semuanya bahagia. Seakan-akan orang yang kita lihat, wah kok kaya, muda, bahagia, nggak ada masalah. Kita nggak tahu di balik itu, karena sosial media is not real, nggak nyata. Makanya dibilang dunia maya. Sehingga fokus hidup kita bukan memahami sosial media. Boleh kita untuk menghibur ya, kadang ada lucu-lucu. Saya sukanya scroll TikTok kalau stres gitu ya. Tetapi fokus hidup kita supaya kita tidak terjebak dalam keiri hatian, ya, kebencian dan lain sebagainya. Kita harus memahami hati Allah supaya kita bisa beranjak untuk mengucap syukur hari lepas hari. Karena dikatakan senantiasa dan dalam segala sesuatu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jika kita mampu memahami isi hatinya, maka kita akan bersyukur karena jauh di dalam lubuk hatinya ada selaksa kasih dan yang indah yang disediakan bagi kita. Dan punya cara tersendiri untuk memberikan kasihnya itu kepada kita. Tuhan punya cara. Tuhan itu Allah yang sungguh kreatif. Tuhan itu bukan Tuhan yang konservatif, kuno, katrok kayak gitu. Enggak, saudara. Tuhan itu sangat kreatif dalam hidup kita. Apapun bisa Dia kerjakan, Dia pakai. Apapun. Sekalipun itu masalah yang perih, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Ketika kita tahu kejatuhan manusia, ya banyak pertanyaan anak-anak muda. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok ada bencana? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada masalah? Banyak pertanyaan seperti ini ya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok terjadi ini dalam kehidupan saya? Mana Tuhan? Seperti itu. Saya boleh katakan ketika kita memahami firman Tuhan, sebenarnya kejatuhan dunia, kutukan yang terjadi dalam dunia, bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun bumi yang kita ini adalah kesalahan manusia, kejatuhan manusia ketika mereka menentang Allah. Sehingga seharusnya Allah tidak berkewajiban melakukan kebaikan dalam hidup kita. Allah tidak berkewajiban untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaannya seharusnya terbalik. Kalau ada kebaikan di dunia, ya, itu satu anugerah daripada Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita.
Karena apa? Seharusnya tidak ada kebaikan. Seharusnya kehancuran total. Seharusnya tidak ada anugerah. Gak ada Yesus datang ke dunia jadi manusia. Susah-susah tuh Bapak Saudara. Dari satu kemuliaan yang heran, dia turun jadi manusia. Kalau jadi manusia jadi raja masih fine lah, masih oke lah. Karena mulia, banyak budak dan lain sebagainya. Tapi dia turun jadi manusia, anak tukang kayu, terus turun lagi jadi pelayan, hamba. Untuk siapa? Untuk kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita memahami hati Bapa ini yang mengasihi anaknya, jangan sampai kita lupa bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Ada seorang perumpamaan seorang pemahat. Kalau tadi pagi saya juga cerita soal ini, pemahat yang bernama Christopher Ram. Dia seorang pemahat yang luar biasa sehingga satu kerajaan memanggil dia untuk memahat satu patung yang besar gitu di tingkat yang tinggi. Karena kastil seperti ya Pak Saudara, dia membangun bangunan yang megah gitu ya, luar biasa karena pemahatnya. Tapi karena dia orangnya perfeksionis atau orangnya kepingin yang terbaik, karena orang hebat ya seperti itu biasanya, dia selalu ngecek. Kalau sudah jadi dia cek. Misalnya ini patungnya, dia cek gini. Oh, presisinya bagus. Oh bagus. Dia mundur terus Bapak Saudara, semakin jauh. Dan satu ketika dia sudah 2 langkah ke belakang, udah mendekati kepada jurang. Bukan jurang, maksudnya kan dari atas jatuh. Asistennya berpikir, melihat dari jauh, loh bahaya ini Mr. Ram, bakalan jatuh dan mati jauh karena tinggi bangunannya, kastelnya. Dia berpikir kalau saya panggil Mr. Ram, dia juga akan kaget dan akan jatuh juga. Bagaimana supaya Mr. Ram ini selamat. Lalu dengan punya kebijaksanaan ini asisten, dia merusak karyanya. Karya yang dibuat Mr. Ram ini, sing bagus ini, dirusak. Mr. Ram langsung marah, mukanya merah padam, dia lari marahin dia. Tunjuk, kamu ini apa-apaan? Ya mungkin digini-giniin ya. Apa-apaan? Bisa nggak lakuin kerja yang benar? Gini marah. Mr. Ram yang terhormat, Tuan Ram maafkan saya. Saya ketika melihat dari jauh, Tuan Ram hampir jatuh. Selangkah 2 langkah lagi Mr. Ram jatuh. Kalau saya panggil, saya teriak, Tuan Ram kaget, jatuh juga. Akhirnya saya berusaha untuk merusak ini supaya Mr. Ram marah pada saya, lari. Fokus kepada fokus itu. Kadang-kala kita memfokuskan hidup kita kepada karya kita, kepada pekerjaan kita, kepada keluarga kita. Mungkin gak heran kadang-kala Tuhan berusaha untuk mengambil orang yang kita terkasih. Untuk apa? Supaya fokus hidup kita menjadi benar, kita gak jatuh. Fokus hidup kita tidak menjadi binasa dalam keadaan dunia yang semakin jahat ini Pak Saudara. Supaya fokus hidup kita tidak jatuh, tidak binasa Pak Saudara. Kalau Bapak Saudara lihat meme-meme yang terkenal sering ya, satu teddy bear, satu Tuhan biasanya yang besar gitu, ada satu anak kecil wanita punya boneka, pegang, sayang banget sama boneka ini Bapak Saudara. Tapi Tuhan mau ngambil ini teddy bear, nangis anaknya, jangan Tuhan, nggak mau, jangan Tuhan, kayak gitu ya, nangis. Lalu di gambarnya itu diperlihatkan kalau Tuhan ngasih sesuatu yang lebih besar, lebih bagus, lebih indah daripada yang dia pegang. Diambillah itu teddy bear, tidak lama Tuhan sediakan teddy bear yang lebih besar. Kadang-kala kita lupa bahwa Tuhan sudah dan telah melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang kita fokus sekarang, apa yang kita peluk sekarang. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita dalam keadaan yang binasa, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita memahami hati Allah, isi kita mampu mengucap syukur.
Sampai lupa baca ayatnya Bapak Saudara ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tadi saya sudah katakan ketika kita memahami hati Allah, Bapak itu mau rela dari kemuliaan turun untuk manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kehancuran dunia. Dia mau mengasihi kita, memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya, Injil keselamatan itu buat setiap kita yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu saya seringkali selalu ingatkan tentang Injil keselamatan, Injil keselamatan. Tiap minggu kok isinya keselamatan, Yos. Karena kita manusia seringkali lupa. Fokus hidup kita seringkali salah. Fokus hidup kita seringkali mulai diarahkan seperti ini. Saya boleh katakan, sering katakan ya, pencobaan yang paling berat itu bukan ketika dalam masalah yang berat dan lain sebagainya. Tapi pencobaan paling berat menurut saya ketika kita di dalam zona yang nyaman. Karena kita merasa kita aman. Kita merasa kita cukup baik-baik saja. Dan itu dipakai hari-hari ini oleh iblis. Melalui hedonisme, melalui keserakahan, keinginan kehidupan yang nyaman tanpa masalah. Ya. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan kita untuk terjebak dalam hal itu. Makanya kadang-kala Tuhan tarik keluar. Seperti burung rajawali ketika terbang, ya. Punya anaknya itu dilepas supaya apa? Bisa terbang, Saudara. Ada seorang anak lihat kepompong, cantik kepompong ya. Saya kepingin dia cepat-cepat jadi kupu-kupu. Dia potong kepompongnya. Waktu keluar kupu-kupunya, akhirnya dia nggak bisa terbang. Akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang jelek di bawah merangkak dan nggak lama mati. Ketika kita malah berusaha untuk mengambil jalan tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan, kita nggak bisa terbang seperti burung rajawali. Kita akan nasibnya sama seperti kupu-kupu ini yang nggak bisa terbang, nggak memiliki sayap yang indah karena nggak menikmati proses daripada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, tips yang kedua, Bapak Saudara. Sebelum masuk ke tips yang kedua ada contoh lagi. Ya. Perumpamaan seorang petani yang memiliki seorang anak laki-laki dan seekor kuda betina. Saya ingat Bapak Gembala juga sudah sampaikan ini, pernah sampaikan ini. Ya, ketika ada seorang anak petani memiliki seekor kuda betina dan satu lagi dia juga memiliki seorang anak laki-laki. Lalu satu ketika kuda betinanya hilang, lari dan menghilang itu ya. Lalu tetangganya Bapak Saudara ngomongin, wah sial kamu lagi ngalami hari buruk gitu ya. Banyak dari kita mungkin kayak gitu ya, ketika mengalami hari yang buruk, orang lain bukan malah membangun kita, bahkan gereja ikut-ikutan. Kamu lagi sial ya gitu ya. Ikut-ikutan menjatuhkan kita. Tangannya ini tunjuk. Sehingga seharusnya fokus kita bukan kepada orang lain. Ketika kita mengalami masalah, fokuslah pada Tuhan, memahami hati Allah. Lalu petani ini bilang seperti ini, kerugian atau keuntungan siapa yang tahu? Dan ternyata besoknya Bapak Saudara, seorang petani ini seekor kuda ini yang betina ini, ternyata dia datang ke hutan, lari ke hutan untuk dapat jodoh di sana ya. Menikahlah dengan seekor kuda jantan. Lalu bawalah kuda ini ya ke rumahnya. Wah, besoknya petaninya senang kan dapat satu kuda lagi. Wah, untung ya ternyata, bukan rugi. Ya, anak laki-lakinya ini naik kuda jantannya ini karena kudanya liar Bapak Saudara. Ya, sembarangan larinya kemana-kemana gitu ya. Jatuhlah anak ini, kakinya patah. Wah, tetangga-tangganya datang lagi ya kan. Wah, benar toh kata saya. Bukan untung itu, sial itu. Saya tahu, bukan ya. Banyak orang-orang suka ngata-ngatain kita. Jangan fokus sama orang-orang ini. Petaninya nggak fokus.
Kerugian, keuntungan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Lalu ternyata nggak lama dari situ, seminggu setelah itu, negara memanggil seluruh penduduk, memberikan pengumuman anak laki-laki di seluruh desa ini harus ikut menjadi tentara dalam perang. Ya, mereka berperang, dipanggil lah semua anak-anaknya. Wah, mereka takutan karena anak laki-laki di sana kan sangat penting untuk kelangsungan desa itu. Ketakutan, lalu pergi berperang, dan nggak lama ada kabar semuanya mati, saudara. Tetapi karena anak ini jatuh cacat, nggak bisa jadi tentara, anak ini tetap hidup, saudara. Kerugian atau keuntungan? Siapa yang tahu? Sehingga ketika kita memahami hati Bapa, memahami hati Allah, siapa Allah kita, kita akan mengucap syukur meskipun belum melihat yang terjadi. Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa sulit, ingat, pahami hati Bapa Allah tetap baik apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, kalau Tuhan memberkati, puji Tuhan, ucapan syukur yang luar biasa. Tapi kalau misalnya nggak ada berkat secara jasmani dari Tuhan, semuanya terlihat buruk, tetap ucap syukur, tetap bekerja. Kalau minggu lalu tetap mengarah maju ke depan, supaya hal-hal ini tidak menghalangi langkah kita untuk maju ke depan, untuk serupa dengan Dia, sehingga kita tetap bisa menerima damai sejahtera dari Allah. Ini belum diganti ya, peace of God, Kolose 3 ayat 15 itu. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Dia. Ya Bapak Saudara. Dan yang kedua, bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Efesus 5 ayat 8, sebelum lupa baca ayatnya ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika kita melihat lagi ke belakang, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini adalah kegelapan, Bapak Saudara. Yang tadi saya sudah katakan, seharusnya kita ini, kalau keras kata-katanya, harusnya kita ini orang-orang yang dilaknati oleh Tuhan. Seharusnya kita ini orang yang tidak layak menerima pengampunan. Siapa kita? Bahkan siapa, ada lagu ya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Itu Mazmur Daud yang dikatakan begitu dalam. Kalau kita melihat seorang Raja Daud, Mazmur yang indah, ada beberapa Mazmur yang begitu indah, bukan ketika dia mengalami keadaan yang baik-baik saja, bukan ketika dia mengalami hari-hari yang menyenangkan, tetapi Mazmurnya ketika dia mengalami hari-hari terburuk dalam hidupnya. Kejar anaknya, mau dibunuh anaknya berebut kekuasaan, ya saling membunuh, ada yang memperkosa saudaranya sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, ngeri. Tapi lihat sudut pandang Daud. Dia melihat ya, kemungkinan yang lebih buruk itu tidak terjadi dalam kehidupan. Ketika kita melihat masa lalu kita dulu adalah kegelapan. Kegelapan di sini kalau dalam bahasa asli itu bukan kegelapan yang remang-remang. Oh, kalau malam gitu ya, kan masih ada bulan, masih kelihatan, masih ada sinar-sinar lain. Tapi kegelapan yang di sini ini seperti orang buta yang tidak bisa melihat, yang benar-benar plek. Kalau saya pernah renungkan, kalau saya nggak ada mata ini gimana ya? 2 aja ini hilang. Wah. Ya, tapi kalau kita mau membandingkan kehidupan kita yang lama, kegelapan, Tuhan jadikan satu ya terang yang mulia dalam kehidupan kita, sepatutnya kita mengucap syukur. Ya. Kalau saya memang mengalami begini, namun bersyukur karena tidak mengalami begitu. Ketika kita bisa membandingkan dengan
hal-hal yang lebih buruk terjadi, bisa saja terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengucap syukur. Ada seorang seorang buruh gitu ya, baru beli motor, nyicil, baru cicilan pertama ya. Dia naik motor pulang ke rumah, nggak lama mau nyalip, ada yang nyenggol ini, akhirnya dia ke sini, ke ram ke kanan, tapi dia terpental, guling, luka semua, motornya nabrak truk besar, hancur seketika. Kalau Bapak Saudara jadi dia, hilangnya kayak gimana? Untung mencolot ya, ada yang bagus ya. Mungkin ada juga yang berpikir, aduh cek tas nyicil saiki. Cicilannya saya wakeh 24 bulan misalnya ya. Saya kudu bayar, motornya masih gak ada, rusak hancur. Bundas kabeh awak. Bersungut-sungut. Tapi ada orang-orang yang bisa ngomong, untung mencolot. Untung saya selamat. Ya, ini satu perumpamaan yang kecil. Kalau kita bawa lagi perumpamaan ini ke masalah yang lebih besar, seharusnya kita bisa melihat, untung kita tidak mengalami sesuatu yang lebih buruk dari sekarang. Bisa jadi itu masih kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk hidup. Masih kemurahan Tuhan kita diizinkan mengalami itu. Daud, Pak Saudara, dia mengalami kehancuran keluarganya, saya katakan bukan karena Tuhan, tapi karena kesalahan Daud sendiri. Dia mencuri istri orang lain. Hidup. Ya, dia diampuni oleh Tuhan, diampuni. Tapi konsekuensi dosa itu masih ada, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita melakukan dosa, ingat, ada konsekuensinya. Kita yang tanggung. Bukan kadang-kadang bukan kita aja, sampai anak cucu. Tetapi Daud masih bisa mengucap syukur. Karena dia tahu, ya, dia tidak mengalami kemungkinan yang lebih buruk daripada itu. Dengan kemungkinan yang lebih buruk dari yang kita alami, maka kita akan bersyukur walaupun kita mengalami kerugian. Kita memang sedih tapi bersyukur karena kita tidak lebih sedih dari yang sekarang. Kalau nggak punya tangan kanan, masih ada tangan kiri. Kalau nggak punya dua tangan, masih ada dua kaki. Kalau nggak ada kaki kanan dan dua tangan, masih ada kaki kiri. Kalau nggak punya semua, Bapak Saudara pernah lihat Nick Vujicic? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Seorang penginjil, sekarang menginjil skalanya internasional, nggak punya tangan, nggak punya kaki, cuma tubuh sama kepala. Tapi dia bisa memberkati banyak orang. Orang ketika dengar dia bisa nangis, bisa merasakan bahwa mengucap syukur saya masih punya tangan dua kaki. Dia mau bunuh diri berapa kali, tapi Tuhan tetap pegang dia sehingga dia dipakai Tuhan. Bapak Saudara, orang yang gak punya kaki, dua tangan dua saja bisa Tuhan pakai luar biasa. Ya, apalagi kita yang masih lengkap. Ucap syukur kalau masih punya dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dua hidung, dua lubang hidung maksudnya, bukan dua hidung gitu ya. Satu mulut. Bawa orang lain untuk tidak mengalami hal yang lebih buruk. Bawa orang lain untuk tidak mengalami seperti kita dalam kegelapan dulu. Satu bentuk ucapan syukur kita, bukan keegoisan lagi. Datang ke gereja supaya diberkati, bagus ya, diberkati berkat. Tapi fokus hidupnya bukan kita, saya, aku. Orang lain, Saudara, yang mungkin belum terima keselamatan itu. Mungkin mulai dari keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita mengucap syukur bahwa sebelumnya kita dari kegelapan diubah Tuhan. Ya, itu ucapan syukur kita. Dengan mengucap syukur kepada Allah, maka Ia akan membuat berbagai perkara sehingga kita dapat bersyukur lagi kepadanya. Membandingkan apa yang sementara Anda alami dengan kemungkinan yang lebih buruk dari itu, maka dari dalam kita akan mengalirkan puji-pujian dan ucapan syukur kepadanya secara tulus. Bukan puji-pujian sogok Tuhan.
Ada mungkin yang masih punya motivasi seperti ini ke gereja, puji-pujian motivasinya sokok Tuhan. Saya kasih kata lebih kasar. Kalau lembutnya itu, oh Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, saya kan sudah memuji Tuhan, saya kan sudah ini Tuhan. Oh Tuhan, gini ya. Seharusnya memuji Tuhan, mengucap syukur, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan sesuatu yang didasari supaya kita dapat sesuatu. Karena saya boleh katakan kita sudah dapat segala sesuatu daripada Tuhan. Amin. Kita sudah dapat sesuatu dari segala sesuatu dari Tuhan. Bahkan Dia menyerahkan dirinya sendiri, gantikan segala dosa kita. Sehingga motivasinya diubah, cara pandangnya diubah. Bukan lagi puji-pujian yang manipulatif, puji-pujian yang barter lah kasarnya. Tapi puji-pujian yang tulus mendalam dari hati, karena kita sadar kita sudah memahami hati Allah sebagai Bapa kita. Kita sudah melihat bahwa kemungkinan yang lebih buruk dari sekarang kita alami tidak kita alami. Dan yang ketiga, ini juga penting Bapak Saudara. Mari kembali ke slide. Belajar untuk selalu melihat ke bawah. Kalau kemarin kita mendiskusikan saya menyampaikan tentang mengarah maju ke depan, kita melihat ke bawah sekarang. Efesus 5 ayat 21, saya bacakan buat Bapak Saudara. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan diri ini bukan insecure, bukan rendah diri ya maksudnya. Bukan enggak pede, saya enggak bisa melayani. Bukan kayak gitu. Merendahkan diri satu dengan yang lain artinya memahami orang lain. Ya, memahami kehidupan orang lain. Jangan menjadi playing victim, seakan-akan saya saja yang korban, seakan-akan saya saja yang paling menderita di dunia ini, seperti itu ya. Tetapi ketika kita melihat ke bawah, terbiasa untuk melihat ke bawah Bapak Saudara, kita akan paham bahwa Allah itu sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Yang Dia kerjakan sekarang ini ya membuat kita bersyukur. Kita membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya ada begitu banyak keadaan jauh lebih buruk daripada keadaan kita. Dengan melihat ke bawah, maka kita akan bertemu dengan kenyataan bahwa ada banyak orang yang nasibnya tidak sebaik nasibnya kita. Oleh karena itu saya rindu sebenarnya, semoga tahun ini terrealisasi Pak Saudara. Kita datang ke panti asuhan, kita datang ke panti jompo, kita datang panti-panti werda, kita datang ke anak-anak yang sakit kanker dan lain sebagainya. Supaya kita bisa merasakan, melihat Pak Saudara. Kita mengucap syukur dengan keadaan sekarang ini. Sehingga kita tidak henti-hentinya mengucap syukur pada Tuhan dengan tulus hati. Bukan lagi keserakahan yang ada dalam hati, keserakahan yang dibalut dengan kerohanian. Ya. Fokusnya maju ke depan mengarah pada Kristus. Belajar untuk melihat ke bawah. Bapak Saudara, dengan melihat ke bawah maka hati kita akan penuh dengan syukur dan rasa puas. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah ajak ya, Bapak Saudara sudah melihat kesaksiannya juga mungkin anak-anak muda ke Semeru, bagaimana mereka melihat sampai ada yang menangis saat bersaksi. Ya, saya masih bisa main game, saya masih bisa sekolah, saya masih bisa makan enak, saya masih bisa bergereja dengan nyaman. Ada AC, ada TV. Ya, saya masih bisa punya mama. Meskipun papa saya nggak ada, saya masih punya cece, saya masih punya ini itu dan segala macam. Sehingga kita punya rasa empati itu. Sehingga ketika ada orang lain, orang di dalam gereja yang jatuh dalam dosa, ya hidupnya seperti orang-orang marginal. Kenapa Yesus datang untuk orang-orang berdosa? Bapak Saudara lihat di Injil kebenaran. Yesus datang pada orang-orang yang marginal, orang-orang yang disisihkan oleh orang-orang Yahudi yang suci itu.
Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang merasa diri sudah paling suci udah kalau di gereja. Kita melihat berbeda sedikit aja sudah gak suka. Beda kulit gak suka, beda rambut gak suka, ya, beda ras gak suka, beda status sosial gak suka, beda pekerjaan gak suka, beda ini pelayanan kayak gini gak suka. Rendahkan diri satu dengan yang lain, belajar untuk melihat ke bawah, Pak Saudara. Ada yang lebih, sehingga kita datang itu untuk orang berdosa. Gereja itu untuk orang-orang yang belum sempurna. Church adalah sesuatu untuk tempat. Church is a place for people who not perfect. Atau gereja adalah suatu tempat untuk orang-orang yang belum sempurna. Tapi orang-orang yang juga mau untuk bersama-sama berjalan maju kesempurnaan. Jadi tidak cukup menyesal, menangis di gereja, keluar tetap berbuat dosa. Karena itu yang dilakukan oleh seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kalau Bapak Saudara baca di Injil, dia menangis, dia menyesal. Tapi apa yang dia lakukan? Responnya bunuh diri. Gak datang pada Tuhan. Sekedar penyesalan, sekedar tangis tidak membuat kita bertobat, Pak Saudara. Sehingga datang pada Yesus. Minta Yesus ubah hati saya untuk dapat melihat orang-orang lain. Sehingga gereja bukan tempat lagi nyinyir orang. Ada satu kabar ya jelek tentang orang ini, wah langsung disebarluaskan, langsung dijatuhkan. Ya, seharusnya bukan orang lain tahu, kita datang ke orang yang ceritanya kita tahu, kita datang, kita memberikan kekuatan, memberikan nasihat dengan kasih. Seharusnya seperti itu gereja. Bukan lagi untuk menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, iri hati. Ya. Dan itu semua dimiliki ketika kita mau mengucap syukur. Dan damai sejahtera daripada Allah Bapa itu akan turun melimpah atas hidup kita. Jadi ini jelas berbeda dengan jika kita melihat, hanya mau melihat ke atas. Melihat ke atas itu sesekali boleh, Pak Saudara. Ya, melihat ke atas. Supaya kita terpacu ya, bekerja lebih keras, melayani lebih luar biasa lagi. Kita melihat orang-orang di atas kita itu boleh, sangat baik. Tetapi ketika kita fokus melihat atas saja, nanti lama-lama iri hati. Lama-lama kecewa sama Tuhan. Lama-lama kenapa saya kok gak dilahirkan di keluarga seperti itu? Kenapa saya tidak? Kenapa Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Ya kalau bahasa kerennya sekarang gini, it's my dream God, not her. Gitu ya, ada yang tahu? Layangan putus lagi nih. Gak ada yang tahu, puji Tuhan gak lihat nonton. Bagus gak nonton banyak-banyak sinetron. Baca firman aja di rumah. Puji nama Tuhan. Seperti itu Saudara. Jika kita hanya mau melihat ke atas dan membandingkan keadaan kita dengan orang-orang di atas kita, maka hati kita akan dipenuhi kekecewaan dan rasa iri. Melihat ke atas boleh dilakukan bukan untuk serakah, bukan untuk kecewa dan lain sebagainya, melainkan menjadi orang yang lebih baik. Be a better person. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Penutupnya Bapak Saudara, firman Tuhan sudah selesai. Kita akan melihat kita harus mengucap syukur sepanjang hidup kita. Dan kita mengucap syukur atas segala sesuatu. Tidak saja untuk berkat-berkat rohania yang kita telah nikmati. Tetapi bersyukurlah oleh masalah kita yang sudah kita lewati. Dan yang sedang kita lewati, yang kita alami. Dan yang akan kita alami. Karena masalah itu memproses hidup kita untuk menjadi lebih baik. Masalah itu dipakai Tuhan untuk memurnikan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya dukungannya, kita tidak hanya mengucap syukur atas dukungan daripada Tuhan, penyertaan, pertolongan, tetapi juga untuk segala penderitaan itu yang menguduskan kita. Penderitaan itu menguduskan kita seperti emas, Saudara, ditempa sedemikian rupa. Ya, tidak hanya berkat kita mengucap syukur. Tapi kita juga bisa melihat orang lain diberkati, kita mengucap syukur.
Orang lain dipromosikan, kita mengucap syukur. Ya. Gereja semakin baik, mengucap syukur. Gereja dipenuhi orang-orang berdosa, mengucap syukur. Kita ambil peran dalam pelayanan Tuhan. Karena ini satu yang bersifat kekal, saudara. Ya, dan menjadi kewajiban kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, kepada Allah sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam namanya kita menaikkan semua pujian, hormat, ya, ibadah kita, kebaktian, bakti diri kita, agar semua itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Puji nama Tuhan. Ya, satu mungkin khotbah yang keras meneplak kita, mengingatkan kita kembali untuk kembali boleh mengucap syukur. Ya, ini khotbah yang mainstream, yang sering diucapkan, sering dikhotbahkan tentang mengucap syukur. Tapi bolehkah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima ini sebagai reminder, pengingat kita bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup. Dia tidak hanya cukup baik, tapi dia teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga firman Tuhan, ya, mungkin berhenti sampai di sini, tapi ketika kita melangkah keluar, kita boleh melangkah dengan iman, dengan mengucap syukur, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, yang melampaui segala akal, akan menguduskan hati kita, menyucikan hati kita, ya, hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus semakin luar biasa. Kiranya